Jadi, untuk mahasiswa yang tidak datang juga, jadi kita akan membangun dataset sama-sama untuk question answering in law and legal ya, dalam, datasetnya dalam, masalah perundang-undangan ya, hukum dan perundang-undangan. Jadi kita mengaksesnya di sagustian.pythonanywhere.com ya. Nanti, kita akan tunjukkan bahwa Python Anywhere ini adalah, hosting Python ya. Jadi di sana full Python, kita bisa menggunakan, hosting ini untuk membuat website berbasis Python, ya, bahasa Python, gitu ya. Nah, dataset construction ini untuk question answering ini kita bangun di, Python Anywhere, semuanya berbasis Python, jadi tidak ada pakai database di sini, ya. Jadi kalau kita klik home-nya, isinya ini ya, progres untuk saat ini ada 17 pasal yang sudah diolah jadi pasangan question answering. Nah, ini mahasiswa pesertanya ini semua sudah didaftarkan ya, nama-namanya mahasiswa. Ini percobaan ya, jadi kalau udah ada yang 3 nanti saya reset lagi jadi 0. Nah, ini semuanya ada di sini. Oke. Terus, corpus adalah nanti data yang akan kita bangun jadi, pasangan question answering. Nah, di sini di sebelah kiri ini ada ID, kemudian ada PUU atau Peraturan Perundang-undangan ya. Ini sumbernya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, bab 2 ya. Judul babnya adalah pembentukan cakupan wilayah, batas wilayah dan ibu kota. Pasalnya pasal 7, ayatnya tidak ada. Nah, di pasal 7 itu isinya ini, ibu kota Kabupaten Nias Barat berkedudukan di Kecamatan Lahumi ya. Ini isi pasalnya. Kemudian di sini ada annotator ya. Ini nama yang menjadi annotator. Jadi untuk pertama kali masuk ke website ini, annotator-nya dipilih dulu ya, nama kita. Terus question-nya nanti diisi dari sini. Kira-kira dari isi ini kita bisa buat jadi pertanyaan apa gitu. Misalkan nih, pertanyaan adalah di mana di mana kedudukan ibu kota Kabupaten Nias Barat gitu ya. Jadi kita bisa tulis di sini kata tanya di mana. Kemudian yang lainnya bisa kita copy paste ya, kedudukan ibu kota Kabupaten Nias Barat gitu kan. Nah, kayak gini. Ya biar mudah kita bisa copy paste seperti itu. Jawabannya adalah Kecamatan Lahumi ya. Nah, ini tanda titiknya boleh kita hapus, dibiarkan juga enggak apa-apa. Terus di sini tanda tanyanya boleh kita buat atau tidak buat juga tidak apa-apa. Terus kita submit gitu ya. Nah, ini sukses berhasil ya, kita sudah berhasil merekam satu pertanyaan jawaban gitu. Nah, terus kalau pertanyaan selanjutnya, jadi ini otomatis ya pindah ke ID yang selanjutnya. Nah, ini bunyi isinya adalah yang ini nggak dibaca nggak apa-apa ya. Jadi nggak perlu tidak perlu terlalu apa istilahnya tidak perlu memperhatikan data-data yang di atas. Kita cukup concern sama isinya saja. Misalkan ini, penegasan batas wilayah Kabupaten Nias Barat secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 tahun. Oh, habis waktunya. Kita harus ngulang lagi nih ya. Oke. Nanti saya harus ngulang lagi ini Zoom-nya karena Zoom-nya gratisan, jadi cuma 40 menit waktunya. 9 menit lagi habis ya. Tapi kita coba terangkan dalam 9 menit, mudah-mudahan yang ini selesai. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kan setelah kita baca, kita tidak bisa membuat pertanyaan misalnya. Kayaknya enggak ada yang bisa ditanyakan di sini nih, gitu ya. Kalau tidak ada, kita skip aja. Kita skip, nanti muncul yang lain, pertanyaan yang lainnya, soal yang lain. Jaksa Agung melaksanakan koordinasi dalam usaha peningkatan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hukum. Ini juga kayaknya tidak ada yang bisa ditanyakan, kita bisa skip. Terus ini apa? Peraturan daerah ialah peraturan dari daerah swatantra untuk mana pemilihan anggota dewan. Nah, ini juga tidak jelas ya. Ini mungkin harus tahu pasal di atasnya gitu. Jadi kita bisa skip. Terus, nah ini juga tidak jelas ya. Ini juga biasanya setiap undang-undang juga kayak gini bunyinya di pasal terakhir gitu kan. Jadi kita skip saja. Ini melaksanakan instruksi presiden ini dengan ini juga kayaknya tidak perlu kita skip. Jadi intinya kita bisa kita bisa skip kalau soalnya kalau dari isi pasal ini tidak ada soal yang bisa kita buat gitu. Nah, ini mungkin bisa misalnya ya, pemilik merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar atas perkara materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
Jadi misalkan soalnya ini apa yang bisa dilakukan pemilik merek gitu ya. Jadi kita bisa taruh sini, apa yang bisa dilakukan pemilik merek yang keberatan. Nah, ini kita copy aja di sini. Pemilik merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar, gitu ya. Jadi ini mungkin kasusnya dia udah mendaftarkan merek terus dihapus oleh menteri, Prakasa Menteri gitu ya. Nah, ini jawabannya kan ini ya, dapat mengajukan gugatan. Kita copy di sini ke Pengadilan Tata Usaha Negara gitu. Kemudian submit. Oke. Nah, misalkan nih komputernya dipakai bersama, annotator-nya ternyata bukan kita ya, karena sebelumnya dia melakukan data construction juga, kita hapus. Nanti kita pilih siapa annotator-nya gitu ya. Terus ini kita lihat apa yang bisa dibuat dari soal ini. Ternyata pembentukan Kota Madya Daerah Dumai ya, tapi tidak ada yang bisa dibuat ya, kita skip. Jadi di sini, annotator itu kalau belum submit, annotatornya masih bisa berubah ya. Tadi misalkan saya pilih Dwi Suseno gitu ya, Dwi Suseno. Tapi dari isi ini kita tidak bisa membuat pertanyaan, kita skip. Nanti ininya masih belum fix ya, masih berubah ke awal gitu. Jadi sampai dia mensubmit pertama kali baru nanti annotatornya fix. Contohnya ini ya. Dalam Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan pasal 30A, maka Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut kepada pengadilan lain yang berwenang. Nah, ini anggap tidak bisa dibuat, kita skip. Mana lagi? Transfer dana adalah rangkaian. Nah, misalkan ya, apa yang dimaksud dengan transfer dana gitu ya, misalnya ya. Nah, kita copy aja di sini. Ya. Apa yang dimaksud dengan transfer dana? Nah, di sini kita langsung ganti nih. Tadi siapa Darmila ya? Misalkan nama annotatornya Darmila atau Indri lah, Indri. Terus jawabannya apa nih Indri? Adalah kegiatan rangkaian kita ini ya, memindahkan sejumlah dana kepada penerima gitu ya, yang disebutkan dalam perintah transfer dana. Anggap sampai sinilah gitu ya. Kita paste di sini, terus submit. Nah, kita lihat di sini nama Indri sudah nempel ya. Jadi nanti untuk seterusnya data annotatornya akan selalu namanya Indri yang muncul gitu. Sampai hapus annotator ditekan atau dipencet. Oke. Nah, jadi caranya seperti itu aja. Kalau nanti dari satu isi pasal bisa dibuat lebih dari satu pertanyaan, jadi nanti buat pertanyaan satu di sini jawabannya apa, pertanyaan dua jawabannya apa gitu ya. Misalkan nih ya, eh, jadi ada kayak gini kan, undang-undang yang ada ancaman pidana penjara dan pidana denda gitu. Nah, nanti ada ketemu undang-undang yang menyebutkan masing-masing berapa lama hukumannya gitu ya. Misalkan hukuman terhadap pengedar narkoba itu adalah denda sekurang-kurangnya 5 miliar dan sebanyak-banyaknya 10 miliar atau penjara sekurang-kurangnya 5 bulan dan sebanyak-banyaknya 1 tahun misalnya. Jadi nanti di sini bisa ditulis nih, berapa maksimal hukuman kurungan bagi pengedar narkoba? Jawabannya 1 tahun misalnya. Dan berapa denda maksimal yang di kedua ya, question kedua, berapa denda maksimal pengedar narkoba? Misalkan 10 miliar jawabannya gitu kan. Jadi kan ada 2 pertanyaan. Atau kita mau submit 3 pertanyaan juga boleh. Setelah itu nanti pencet tombol submit dari pertanyaan yang terakhir. Maka tiga-tiganya nanti akan otomatis tersimpan di dalam data. Gitu ya. Nah, ini karena contohnya tidak ada ya, nanti kita coba. Nanti ada ya, cuman saat ini mungkin belum ketemu karena kita mengambil undang-undangnya acak ini. Kenapa dibuat undang-undangnya acak? Supaya nanti topik yang keluar di sini itu bisa macam-macam gitu. Jadi nanti ini untuk mendukung juga riset question answering yang menggunakan machine learning dan deep learning. Kalau nanti topik undang-undangnya sama, kalau dibuat berurutan tampilnya, maka nanti mungkin mesinnya akan susah mempelajari data yang tidak pernah kelihatan gitu ya, topik yang tidak pernah kelihatan di dalam dataset gitu. Oke. Nah, jadi itu cara untuk membuat pasangan question answer-nya ya. Oke.
Nah, untuk melihat ini di champion ya, progres kita udah berapa? Tadi Indri ya, Indri tadi nambah 1, kita lihat di sini Indri. Nah, ini ya, Indri. Jadi hari ini dia membuat satu pasangan pertanyaan jawaban all days, artinya mulai dari hari awal sampai nanti saat ini gitu. Ada berapa yang sudah dibuat. Nah, saya ada 9 gitu misalnya. Ya, tadi dicontohin. Kemudian Alvin ada 1, ini hari sebelumnya gitu ya. Agung ada 6, itu hari sebelumnya gitu ya. Tapi jangan khawatir, ini nanti di-reset semua kok jadi 0. Oke, jadi itu caranya ya untuk membuat pasangan question answering. Dataset question answering. Nah, nanti dataset ini misalkan nanti kalian semester depan akan TA, boleh memilih topik question answering ya salah satunya, dan kalian berhak menggunakan dataset ini yang sudah kita bangun sama-sama. Terus masing-masing saya mengharapkan mulai diberikan tugasnya dari sekarang sampai 2 bulan ke depan ya. Karena kan tadi websitenya 3 bulan ya. Takutnya nanti tiba-tiba mati lagi websitenya. Jadi kita set saja waktunya 2 bulan, April, Mei, sampai Juni ya. Supaya nanti di waktu ujian akhir kita tidak ada tugas lagi. Jadi tugas terstrukturnya adalah kita membuat dataset question answering ini sama-sama. Dan mahasiswa saya minta targetnya mungkin 1 orang 500 pasangan ya. 500, 2 bulan 500 cukup kebanyakan nggak? Nggak, kayaknya nggak ya. Dan ini mahasiswanya ada 30, tadi saya hitung 30 kali 500, mungkin nanti dari 500 itu ada yang apa istilahnya ya, ada yang tidak valid, mungkin nanti jadi berkurang juga, makanya saya set di awal angkanya 500. Untuk nilai maksimal tugas terstruktur ya. Tugas terstruktur itu poinnya 40% ya. Jadi nanti kalau bisa mencapai 500 berarti dia dapat 40% gitu ya. Tapi kalau tidak mencapai ya nanti kita hitung aja persentasenya yang adil dan beradab gitu. Oke. Wah, kurang 1 menit lagi nih. Gitu ya. Jadi selama 2 bulan 500 kita sambil ngabuburit diangsur-angsur saja untuk membuat datasetnya. Oke. Baik, saya kira demikian penjelasan tentang dataset. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi Zoom selanjutnya. Kayaknya harus pindah ke Google Meet ini ya. Google Meet ya, Pak ya. Ya, kita pindah Google Meet aja ya. Google Meet, Kasih, Pak. Pak. Oke. Siap, Pak. Terima Baik, kasih, saya Pak. akhiri ya sesi yang ini ya. Nanti saya share linknya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak.